wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang machine learning untuk prediksi keuangan. Di slide pertama ada apa itu machine learning. Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistik, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Penerapan machine learning dalam peramalan keuangan semakin luas seiring meningkatnya kebutuhan akan proyeksi yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika PO pasar. Berbeda dengan model regresi linear tradisional yang diasumsikan hubungan linear, data seringkali mengandalkan sedikit variabel penjelas algoritma. Machine learning mampu menangkap pola non-linear dan interaksi kompleks antar variabel dalam data aset keuangan yang besar. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis machine learning. Secara umum, machine learning dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara model dilatih dan jenis data yang digunakan. Yang pertama ada pembelajaran terstruktur. Dalam pembelajaran terstruktur terawasi, model dilatih menggunakan data aset yang berisi input dan output yang sesuai atau berlabel. Tujuan dari model ini adalah mempelajari hubungan antara input dan output sehingga dapat membantu prediksi yang akurat untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contoh selanjutnya ada contoh algoritma. Yang pertama ada regresi linear, digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Yang kedua ada regresi logistik, digunakan untuk klasifikasi biner. Contohnya memprediksi apakah email adalah spam atau bukan. Selanjutnya yang kedua pembelajaran tidak terstruktur. Dalam pembelajaran tidak terstruktur atau tidak terawasi, model bekerja dengan data yang tidak memiliki label. Tujuan dari model ini adalah menemukan pola atau struktur yang tersembunyi dalam data tanpa panduan yang jelas. Contoh algoritmanya, yang pertama ada k-meaning clustering, mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kesamaan fitur. Yang kedua ada hierarchical clustering, mengelompokkan data secara hierarkis sehingga dapat dihasilkan dendrogram. Yang selanjutnya ada Principal Component Analysis atau PCA, mengurangi dimensi dengan data menemukan komponen utama yang paling signifikan. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran semi terstruktur. Pembelajaran semi terstruktur atau semi terawasi menggabungkan elemen-elemen dari supervised learning dan unsupervised learning. Model dilatih menggunakan sejumlah kecil data berlabel dan sejumlah besar data tidak berlabel. Contoh algoritmanya, self-training, model awal dilatih dengan data berlabel, kemudian menggunakan data tidak berlabel untuk memperbaiki prediksi. Contoh yang kedua ada Chow training, dua model dilatih secara terpisah dengan subset fitur yang berbeda dan saling menukar prediksi untuk data tidak berlabel. Untuk jenis-jenis machine learning yang terakhir ada pembelajaran penguatan. Pembelajaran penguatan merupakan satuan metode machine learning di mana agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Agen menerima umpan balik dalam bentuk reward atau punishment dan bertujuan memaksimalkan total reward yang diperoleh seiring waktu. Contoh algoritmanya ada key-learning, algoritma yang menggunakan table key untuk menyimpan nilai dari tindakan di setiap keadaan. Yang kedua ada depth key networks, menggunakan jaringan saraf dalam untuk memperkirakan nilai key di lingkungan yang kompleks. Dan yang ketiga ada Police Gradient Method, algoritma yang secara langsung mengoptimalkan kebijakan agen. Di slide selanjutnya ada machine learning
versus metode tradisional. Yang pertama ada metode klasik, mengandalkan spreadsheet dan regresi linear sederhana, seringkali gagal menangkap pola musiman yang kompleks dan data yang tidak terstruktur. Kalau machine learning mampu memproses jutaan data poin secara real time, mengenali hubungan non-linear antar variabel, dan meningkatkan akurasi melalui literasi data baru. Selanjutnya ada keunggulan utama, adaptabilitas. Model ML belajar dari kesalahan prediksi sebelumnya untuk menghasilkan angka yang lebih presisi di masa depan. Nah, kita masuk ke dalam jenis data dalam analisis keuangan. Untuk membangun model prediksi yang kuat, data engineer mengkombinasikan 3 jenis data utama. Yang pertama ada data pasar atau time series, harga pembukuan atau penutupan, volume saham, perdagangan harian, indeks harga saham gabungan. Ada data fundamental yang berisi laporan laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan perusahaan, misalnya ROA atau per, dan capital intensity dan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada data alternatif, sentimen berita ekonomi, unggahan media sosial terkait pasar, dan makroekonomi yang berisi inflasi, suku bunga bank sentral, hingga teks laporan tahunan menggunakan NLP. Kita masuk ke slide selanjutnya, ada studi kasus, prediksi pengeluaran operasional OPEX bulanan perusahaan PT ABC. Contohnya menggunakan PT ABC, tujuannya memprediksi pengeluaran operasional bulan depan untuk membantu tim manajer keuangan menyusun anggaran budgeting yang lebih efisien dan meminimalkan varian anggaran. Masalah utama PT ABC itu, setiap akhir tahun Direktur Keuangan PT ABC pusing karena anggaran pengeluaran operasionalnya perusahaan selalu meleset jauh dari anggaran yang direncanakan. Pertama itu, jika anggaran terlalu kecil, operasional perusahaan terganggu, misalnya kehabisan biaya logistik. Selanjutnya ada jika anggaran terlalu besar, dana perusahaan mengendap sia-sia dan tidak bisa diputar untuk investasi yang lain. Untuk studi kasusnya yang selanjutnya. Cara lama atau metode konvensional, tim keuangan PT ABC biasanya menggunakan metode konvensional seperti rata-rata bergerak atau moving average 3 bulan terakhir. Logikanya, jika pengeluaran bulan lalu, 2 bulan lalu, dan 3 bulan lalu rata-rata 120 juta, maka anggaran bulan depan kita patok 120 juta. Kelemahannya, cara ini buta terhadap faktor luar. Jika tiba-tiba nilai tukar rupiah melemah, atau harga barang naik atau inflasi, anggaran 120 juta tadi pasti langsung jebol karena biaya import bahan baku membengkak. Cara baru itu machine learningnya. Di sini data analitik masuk menggunakan algoritma random forest. Kita tidak menyuruh komputer menghitung rata-rata, melainkan menyuruh belajar dari sejarah. Slide selanjutnya ada proses belajar atau training phase. Kita menyuap komputer data historis PT ABC selama 5 tahun ke belakang. Isinya meliputi 3 variabel atau fitur dan 1 target yang mau dijebak. Fitur pertama penyebab, pengeluaran bulan lalu, angka inflasi nasional, dan nilai kurs USD. Target yang kedua ada target atau akibat, pengeluaran aktual bulan ini. Komputer akan membaca ribuan baris data masa lalu tersebut dan menemukan pola otomatisnya. Misalnya, saya melihat pola di mana setiap kali kurs USD naik 500 dan inflasi naik 0,5, maka pengeluaran operasional PT ABC otomatis melonjak sebesar 8% di bulan berikutnya. Pola hubungan yang ditemukan komputer inilah yang disebut model prediksi. Yang selanjutnya ada proses menebak. Setelah komputer menjadi pintar karena sudah belajar, kita uji kemampuannya untuk memprediksi data baru yang pernah sebelumnya. Mari kita bedah salah satu baris dari tabel simulasi tadi untuk melihat keunggulan ML. Kondisi nyata di lapangan, bulan ini kurs USD sedang melonjak tajam dan inflasi naik. Tebakan metode konvensionalnya 116 juta meleset jauh karena hanya menghitung rata-rata bulan lalu tanpa peduli kurs USD naik. Tebakan machine learning 128.900 juta sangat akurat karena
machine learning sudah tahu sejarah bahwa jika kurs USD naik, biaya operasional pasti ikut bengkak. Pengeluaran aktuar yang terjadi 130 juta. Nah, di bawah ini adalah tabel perbandingan hasil simulasi anggaran tradisional menggunakan rata-rata bergerak dengan prediksi berbasis machine learning. Ini untuk periode pertamanya, Januari, pengeluaran aktualnya 120 juta, proyeksi anggaran konvensionalnya 112 juta. Ini menggunakan prediksi model ML 118.500. Varian modalnya ini jadi minus 1,25%. Ini untuk yang Februari dan selanjutnya. Bisa kita lihat di tabel ini, ketika kita menggunakan machine learning, tebakan anggaran kita menjadi sangat akurat dengan varian kesalahan di bawah 1,5% jauh lebih baik daripada metode konvensional yang variannya berantakan. Nah, selanjutnya untuk mengukur tingkat kesalahan dari angka-angka di tabel tadi, kita menggunakan metrik evaluasi RMSE dan MAE. Rumus RMSE ini berfungsi untuk mendeteksi dan menghukum jika ada tebakan model kami yang meleset terlalu ekstrim. MAE adalah metrik yang menghitung beberapa rata-rata kesalahan tebakan komputer dalam nilai asli rupiah. Ini untuk hitungan selisihnya tiap bulan. Januari itu 120 dikurang 118,5 jadi 1,5 juta. Ini untuk selisihnya. Ini jumlah semua error tersebut dari hasil selisih ini. Ini untuk jumlahnya dan bagi dengan jumlah bulanan. Nah, dibagi 5 jadi ini hasilnya. Berdasarkan rumus MAE, jika kita hitung selisih antara pengeluaran aktual dan prediksi machine learning dari bulan Januari sampai Mei, kita mendapat nilai rata-rata error sebesar 1,16 juta. Artinya, setiap kali model kami menebak anggaran bulanan, tebakannya rata-rata hanya meleset sekitar 1,16 juta dari realisasinya. Nah, ini untuk yang menggunakan RMSE mirip dengan MAE, tetapi memiliki sifat lebih galak terhadap tebakan yang meleset terlalu jauh atau ekstrim. Sebelum di rata-rata, semua nilai errornya dikuadratkan dulu, baru diakarkan di akhir. Ini untuk hitungan selisih lalu dikuadratkan. Jadi tadi kan 1,5 dikuadratkan 2 menjadi 2,25. Di Februari itu min 1,2 dikuadratkan menjadi 1,44. Minus hilang karena dikuadratkan. Jadi minus ini bisa hilang karena ada dikuadratkan. Jumlah hasil kuadratnya segini dan dibagi dengan jumlah bulanan, yaitu 5 dibagi 5 dari hasil ini dibagi 5 ini menjadi hasil segini. Dan habis itu diakarkan menjadi segini. Hasil RMA adalah 1,19 juta. Karena nilai RMA 1,19 sangat dekat dengan nilai MAE 1,16. Ini membuktikan bahwa model machine learning kami memiliki performa yang stabil dan tidak pernah membuat tebakan yang salah ekstrim di bulan apapun. Kesimpulannya, machine learning mengubah paradigma penganggaran konvensional yang kaku dan dengan kemampuan komputer untuk menemukan pola hubungan tersembunyi secara mandiri dari data historis, bukan mengandalkan rumus rata-rata buatan manusia. Di dalam praktiknya, menggunakan Python, proses ini dijalankan melalui 3 tahap logis, diawali dari penyusutan variabel internal dan eksternal seperti kurs dan inflasi pada tahap 1, data preparation, lalu masuk ke tahap 2, model training, di mana fungsi fit melatih algoritma random forest untuk mengunci pada pola masa lalu, hingga diakhiri oleh tahap 3, prediction, memiliki fungsi predik yang secara presisi mengeluarkan angka proyek seperti hasil 118,5 juta pada bulan Januari. Keunggulan akurasi model prediktif ini tidak sekedar terlihat dari angka variannya yang minim pada tabel simulasi, melainkan telah tervalidasi secara ilmiah melalui metrik evaluasi MAE dan RMSE dengan ekstrim, sehingga sangat valid dan siap diandalkan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan strategi yang akurat. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.